Salam Bapak Ibu, saudara semua yang saya kasihi. Kita bersyukur ada di awal bulan ini lagi. Bukan satu kebiasaan, tetapi kita memang harus bersyukur ada masih bulan baru bagi kita di tahun ini. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 14 dan 15. Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15. Kembali saya undang kita bangkit berdiri. Dua ayat kitab Ibrani pasal 12 ayat 14 dan 15. Saya baca ayat 14, saudara ayat 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi Tuhan silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang menyediakan hatinya, waktunya untuk mendengar firman Tuhan, sebab dari mendengar firman Tuhan imannya timbul dan kita diselamatkan oleh iman. Tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Allah. Dari kekasih ini satu nasihat daripada Rasul Paulus di dalam dua ayat ini. Ayat 14, berusahalah hidup damai. Kedamaian itu mesti diusahakan. Kalau tidak diusahakan ribut. Ya. Di semua negara pasti ada polisi. Tujuannya adalah jangan sempat ada huru hara. Perlu dibikin ketenangan, kedamaian. Jadi karena banyaknya yang menimbulkan tidak damai, Rasul Paulus ingatkan kita semua untuk berusaha hidup damai dengan semua orang, baik di rumah, semua orang asal dia orang. Ya, sebab banyak alasan untuk orang cekcok, sebab ada iri dengki dan lain sebagainya. Dan semakin kita dekat, hubungan darah, hubungan batin, di situ bisa timbul persoalan. Kalau jauh saudara, satu di Jakarta, satu di Batam, gak terjadi karena jauh. Justru karena dekat ada persoalan. Oleh sebab itu perlu ada usaha untuk hidup damai, ciptakan kedamaian. Di gereja ini bisa terjadi gesekan. Tidak saja dalam satu keluarga jemaat, antar jemaat, bisa antar sektor mungkin antar majelis, antar pengurus, bahkan antar pendeta bisa terjadi seperti itu. Jadi saudara, mari kita berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Dan yang kedua, kejarlah kekudusan. Kejar. Saudara, kekudusan bisa semakin menjauh karena memang zamannya sekarang banyak media atau cara membuat orang kehilangan kekudusan. Orang sekarang ini di media dimanapun terang-terangan menceritakan aibnya, keburukannya. Di berbagai podcast orang menceritakan hal-hal yang buruk. Dan itu bisa ditiru orang walaupun dia pakai topeng, walaupun dia tidak melihat kamera. Tapi cerita itu membuat orang menjadi berpikir hal yang tidak kudus. Sehingga firman Tuhan katakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi untuk bisa melihat Tuhan yang Maha Kudus, kita harus kudus. Itu nasihat dari Rasul Paulus kepada gereja kepada jemaat Ibrani, bangsa Israel. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang kehilangan anugerah Allah. Saudara, anugerah Allah ini sangat besar. Dia memberikan kehidupan bukan karena saudara beli kehidupan. Dia anugerahkan oleh Allah. Kita juga tidak membeli keselamatan, tidak.
Dia sendiri datang ke dunia, memperkenalkan dirinya, menawarkan jalan, dan saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah anugerah atau kasih karunia Allah. Dan berbagai lagi hal yang lain, saudara. Kita bisa dapat kerja, bisa diperpanjang, dan lain sebagainya. Anak kita pintar, anak kita lulus, dan lain sebagainya. Kenapa mesti anak kita? Kenapa mesti saudara? Ada banyak mungkin yang tidak dapat kesempatan itu. Ada banyak orang punya sakit yang sama dengan kita, tapi kenapa kita harus sembuh? Yang lain kenapa mati? Saudara, kasih karunia atau anugerah seringkali kita lupa. Karena begitu hebatnya Tuhan kasih sehingga seolah-olah biasa saja, gak ada apa-apa. Saya sehat, bisa bekerja, bisa kebaktian, bisa cari makan, biasa saja. Tapi jangan lupa, banyak orang menganggap itu memang biasa saja, sehingga tidak menghargai kasih karunia atau anugerah Tuhan. Kalau orang menghargai, dia datang sama Tuhan, bilang terima kasih. Sama orang saja kalau menolong kita ucapkan terima kasih. Jadi saudara perlu, ini hal sepertinya sederhana. Jadi orang-orang yang tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau beribadah, itu salah satu ciri orang dikatakan tidak ada lagi menghargai kasih karunia itu, kehilangan kasih karunia. Semakin kita merasakan kasih Tuhan, ada banyak cara kita menyatakan menghargai kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan. Salah satu ibadah, misalnya bernyanyi memuji Tuhan. Tidak bayar kalau nyanyi ke depan, tidak bayar. Tidak perlu dipersiapkan berbagai peralatan seperti biasa di rumah-rumah orang siapkan peralatan besar dan bernyanyi buat dunia. Saudara, buat Tuhan ada manfaatnya, buat dunia berlalu begitu saja. Itu sebabnya di setiap ibadah ada pujian kepada Tuhan, ada penyembahan, ada doa, sebab ada makna, ada berkat di setiap pujian. Ada kuasa di dalam pujian kepada Tuhan. Ada berkat bagi saudara. Ada pesan di dalam lirik lagu pujian. Amin. Ada pesan bagi kita. Jadi saudara, jangan ada seorang pun kehilangan anugerah kasih karunia, kehilangan kasih Tuhan. Agar jangan tumbuh, jangan timbul akar pahit. Orang kalau udah lupa kasih karunia anugerah Tuhan, lupa Tuhan, tidak bisa lagi dia menghargai Tuhan, tidak bisa menghargai orang lain, dikatakan akan tumbuh akar pahit. Coba di teksnya dibaca sekali lagi dari ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Jadi kekudusan itu sudah bilang kita harus kejar, dapatkan lagi. Kemudian dikatakan ayat 15, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat aja nggak bisa, boro-boro nyampe. Lihat Tuhan nggak bisa. Selanjutnya dikatakan ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri. Kasih karunia Tuhan itu adalah Yesus dalam segala berkat-Nya, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan dikatakan tumbuh akar yang pahit. Akar yang pahit, kepahitan di hati, itu bisa menimbulkan kerusuhan. Orang yang jauh dari Tuhan, di hatinya ada kepahitan sebenarnya. Kenapa dia jauh dari Tuhan? Mungkin banyak requestnya sama Tuhan dan Tuhan tidak kabulkan. Jadi ada kepahitan. Kepahitan macam-macam saudara. Bisa karena diri sendiri, karena orang lain, karena kemauannya tidak terpenuhi, karena tersinggung sama orang lain, timbul kepahitan. Kepahitan menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang, merusak banyak orang, mengganggu banyak orang, mengusik banyak orang. Kepahitan. Firman Tuhan hari ini dikatakan jangan menyimpan
kepahitan. Pahit hati saudara itu berbeda dengan sakit hati. Ya sakit hati, ya tiap hari kita bisa sakit hati. Tapi kalau dikatakan kepahitan, itu memang menjadi luka dan ada akibatnya kita menjadi begitu benci, begitu menjadi dongkol. Pahit hatinya. Ini akan membuat masalah, akan terjadi kerusuhan, menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan orang lain. Artinya bisa mengganggu orang lain kalau kita menyimpan pahit hati. Jika saya sakit hati dengan seseorang, maka bisa timbul kerusuhan. Kita ceritakan sama orang lain, kita tularkan, orang lain menjadi ikut benci dengan orang yang kita benci. Jadi bisa menimbulkan kerusuhan, bisa membuat juga jadi berkelahi orang, terjadi kecemaran nama baik dan lain sebagainya. Jadi saudara, kepahitan itu mesti berusaha kita hilangkan, kita buang. Kalau tidak, dia menjadi luka yang dalam. Jadi kita harus berusaha sedemikian rupa, jangan ada hal-hal yang menimbulkan kepahitan. Kepahitan itu luka mendalam yang susah disembuhkan, butuh waktu. Jadi kita harus berusaha untuk menyembuhkan luka batin di hati itu. Berapa hari yang lalu Bapak Gembala lewat dari Kaplik Baru naik motor, tiba-tiba ada anak muda baru keluar dari jalan. Dia ada temannya juga, yang satu ke arah belakang dia, satu arah depan, berhadapan dengan Bapak Gembala. Tapi yang membawa kendaraan itu tidak melihat jalan ke depan yang ramai. Dia sibuk melihat temannya di belakang. Dia tidak tahu di depannya ada banyak orang. Hampir menghantam Bapak Gembala. Berusaha menenangkan motor, akhirnya rem mendadak, Bapak Gembala jatuh, terluka di sini. Lukanya berapa hari? Demikian juga orang yang luka di hati mesti berusaha jangan sempat ada luka di hati. Dan luka itu bisa lama sembuhnya. Berusaha hidup damai. Berusaha untuk tidak ada yang menimbulkan terluka di hati. Luka di hati, luka satu dengan yang lain bisa memang karena dekat. Saudara, oleh sebab itu saudara, orang bisa dekat secara manusia, secara daging, ada beberapa alasan. Pertama, dekat karena memang satu keluarga. Tapi walaupun satu keluarga sedekat-dekatnya berselisih, bisa juga ada kepahitan. Orang bisa bersaudara tidak lagi berkomunikasi. Itu fakta. Satu ayah, satu ibu, tapi udah lain. Ada lagi satu kampung, bisa seperti itu, menjadi dekat. Dalam komunitas orang Jawa, karena tidak ada marga, kedekatannya, kedekatan darah memang ada. Tapi karena sulit dilacak, berbeda dengan orang Batak ada marganya, kedekatan satu kampung bisa menjadi dekat. Satu desa bisa menjadi dekat. Kalau berantau, kamu dari mana? Oh, dari desa ini. Mereka bisa menjadi dekat. Orang Batak bisa kedekatannya karena marga, karena kelompok marga. Itu sebabnya ada cara menyapanya. Oh, ini hula-hula saya. Oh, ini saya, ini saya. Jadi ada kedekatan. Itu namanya kedekatan batin, kedekatan darah. Kedekatan ini, saudara, memang orang usahakan untuk dekat, sebab ada aturan mainnya. Walaupun seperti itu, kalau udah luka, itu juga tetap luka. Yang Tuhan mau, kita sebagai anak Tuhan, bukan kedekatan batin.
Sebab kalau kedekatan batin menjadi andalan kita dalam berkomunikasi untuk hidup damai, kita bisa bila-bilaan satu gereja. Walaupun si A kelakuannya kurang tepat misalnya ya, tapi karena dia ada hubungan batin dengan aku, satu warga, satu kampung, satu punguan misalnya, maka mati-matian kita bela, walaupun salah. Ikatan batin, ikatan darah. Yang Allah mau adalah ikatan roh yang mengikat kita. Ikatan roh Allah, itu yang Tuhan mau nomor satu. Amin Bapak Ibu. Ya, untuk bisa hadir, yang mengikat kita adalah kasih Tuhan, roh Tuhan ada pada kita. Bukan sekedar satu darah, bukan. Satu darah pun bisa kacau. Kita bisa menjadi tidak adil karena ikatan batin. Kita lupa menilai mana yang benar. Kita hanya mengatakan, kubelalah dia, kan dia tulangku, kubelalah dia, dan sebagainya sekarang. Tidak demikian. Itu sebabnya berusahalah hidup damai. Dan jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Saudara ada karena kebaikan Tuhan. Dekatlah selalu dengan sumber kasih karunia yang baik itu, itulah Tuhan. Amin. Itu yang membuat kita, saudara, damai dengan semua orang. Sebab ada satu ikatan roh. Di beberapa negara bagian Amerika Serikat, saudara yang kasih, bahkan di semua negara bagian seringkali ada terjadi penembakan massal. Pernah dengar penembakan massal? Ya, di satu sekolah ada remaja umur 18 tahun membabi buta menembak murid SD 19 orang, mati semua. Pada pagi harinya orang tua sedang mengantarkan anak-anak ke sekolah tanpa ada perasaan apa-apa. Pulang-pulang kedengaran anaknya telah tiada. 1 tahun di satu kota bisa terjadi puluhan kali terjadi penembakan massal. Ada datang dari imigran, diteliti. Kenapa terjadi penembakan massal? Begitu tega, membunuh orang begitu enak. Dalam penelitian itu ada beberapa alasan. Kenapa? Pertama, alasannya adalah mudah memperoleh, mendapatkan, memegang senjata di Amerika. Siapapun, sebab bebas diperjualbelikan. Bisa punya pistol siapapun, itu Amerika. Yang kedua, dilihat juga orang berani melakukan penembakan massal, pengaruh game. Sebab dalam game itu seru, diajari cara berperang, cara menembak. Jadi semua anak-anak remaja ingin mempraktekannya. Tidak puas dengan permainan di lapangan dengan mainan. Mulai gimana supaya berhasil membunuh orang? Hanya pengaruh game. Yang kedua, pengaruhnya adalah narkoba. Habis nonton menjadi kebetulan narkoba lagi, menjadi semangat mengerjakannya, berani. Yang tanpa narkoba dia tidak ada nyalinya, tapi dengan narkoba, obat bius dan lain sebagainya. Setelah diteliti dan diinterview, itu kan tadi penelitian, sekarang interview. Semua yang ditangkap si pembunuh itu, hasilnya adalah karena mereka menyimpan kepahitan. Ini, coba di rumah kita ada kepahitan, anak saudara kepahitan sama bapaknya. Apapun dibilang bapaknya tak dengar. Kepahitan sama mamanya, apapun dibilang mama tidak mau. Kalau kita sudah pahit, nggak mau pasti berontak. Kalau sama orang dia tunduk, sama mama tidak. Kenapa? Tidak ada kepahitan. Hanya contoh-contoh yang namanya udah pahit. Suami istri bisa tidak lagi satu rumah, bisa karena ada kepahitan. Oh bisa.
Mereka mungkin juga satu rumah, tapi sebenarnya bukan satu hati lagi. Karena ada kepahitan. Jadi saudara yang kekasih, hati-hati dengan kepahitan dan hal-hal yang menimbulkan kepahitan. Jangan saudara menjadi orang yang menaburkan bibit-bibit perpecahan yang membuat hilang kedamaian dan membuat ada akar pahit atau kepahitan. Saudara yang kekasih, Efesus 4 ayat 31. Dalam kitab Efesus 4 ayat 31 dikatakan demikian, segala kepahitan. Jadi macam-macam kepahitan ini. Segala kepahitan itu nomor 1. Kalimatnya. Habis itu kegeraman. Geram. Segala kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Jadi ranking urutan yang pertama dikatakan adalah segala kepahitan di urutan yang paling mengerikan dalam hidup ini. Kepahitan. Kepahitan itu menimbulkan dendam. Mungkin di wajah kita bisa ramah sama orang lain, tapi kalau sudah ada kepahitan di hati, itu hanyalah tampilan luar kita ramah senyum, tapi di hati tidak akan. Hati-hati saudara yang kasih, sebab hal itu akan merusak banyak hal. Kepahitan ini saudara, karena tidak ada pengampunan, karena tidak ada perbaikan diri, karena tidak ada lagi kesabaran. Saudara, kalau kita menyimpan kepahitan, umumnya ada dendam. Umumnya tidak mau lagi dia memaafkan. Memaafkan itu bukan gampang saudara. Gampang saudara memaafkan? Halo, gampang maafkan? Karena tidak memaafkanlah kita seringkali oh lihat dia memang di mulut kita katakan, kita mungkin senyum, tapi di hati tidak. Kalau untuk dia cukuplah sampai di situ, selesai. Hati-hati. Matius 6 ayat 14 dan 15. Hati-hati yang punya kepahitan, dibuang itu. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau belum tentu, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, jikalau Bapamu yang di sorga akan, jadi nggak pasti lo Tuhan mengampuni, akan. Saudara mungkin bisa 10 kali berdoa, Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami. No, Tuhan tidak ampuni. Kalau saudara mau mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni juga. Kata juga adalah setelah ada sesuatu baru terjadi sesuatu. Setelah ada pengampunan baru ada pengampunan, muncul kata juga. Jadi penting mengampuni supaya tidak ada kepahitan. Amin Bapak Ibu. Iya. Risikonya kalau tidak mengampuni dan selalu ada kepahitan, saudara yang kasih, kita menyimpan kepahitan, pahit itu menular ke orang lain. Dalam kita bercerita mungkin kepahitan itu ditularkan ke orang lain. Kepahitan itu membuat kita berpikir negatif, selalu negatif. Padahal orang itu banyak kelebihannya, tapi karena kita sudah ada kepahitan, semua yang baik, yang indah dari orang itu tak kelihatan. Karena sudah negatif. Ya, tak kita ingat lagi kebaikan orang. Kalau sudah ada kepahitan, jadi berpikir negatif. Kepahitan juga bisa menjadi batu sandungan bagi yang lain.
dia saja begitu. Siapalah kita ini baru anak kemarin. Dia sudah lama melayani, tapi begitulah. Bisa menjadi batu sandungan. Kepahitan juga bisa menimbulkan penyakit. Oh iya, kalau kita ada kepahitan kan kita tidak tenang. Kita lebih cemberut, wajah kita, gairah hidup berkurang. Itu bisa menimbulkan bibit-bibit penyakit. Dan orang yang tidak ada kepahitan, dia selalu senang. Dan senangnya itu membuat dia semangat. Itu menjadi obat vitamin baginya. Sebab hati yang gembira, hati yang senang adalah obat yang manjur. Obat yang Kenapa seringkali orang gampang sakit? Memang tidak ada gairah hidupnya karena ada kepahitan. Pahit sama ininya, pahit sama ininya, pahit sama itunya, semua pahit. Dia gampang sakit. Orang menyimpan kepahitan juga bisa membuat orang itu tertutup berkat. Ya, tertutup berkat. Kenapa tertutup berkat? Orang disakitinya itu punya kelebihan. Dan satu kali dia sebenarnya punya kemampuan untuk menolong kita. Akhirnya tidak ada akses sama dia, kita kehilangan berkat. Mungkin juga ada orang lain, bukan dia akan kasih, tetapi karena dia bilang itu orangnya begini loh, diceritakan sama orang itu, kita bisa kehilangan berkat. Ya, sebab dunia ini terhubung satu dengan lain, bisa bercerita. Kita bisa kehilangan berkat, kehilangan rezeki. Dan juga saudara, kita bisa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Sukar dijawab oleh Tuhan. Karena apa saudara? Karena kita tidak mengampuni. Kita tidak mengampuni. Gimana Tuhan mau menjawab? Kita buka Alkitab kita, contoh yang nyata, kitab Keluaran pasal 1 ayat 13. Contoh kepahitan. Kitab Keluaran pasal 1 ayat ke-13. Demikian firman Tuhan, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Ayat 15, Raja Mesir juga memerintahkan kepada, dan selanjutnya saudara. Jadi saudara, kita melihat dalam ayat itu saudara, ayat yang ke-14 dikatakan saudara itu memahitkan, membuat hidup mereka pahit dengan dikasih pekerjaan yang berat, dipaksa dan kejam. Akibat perbuatan paksa dan kejam, baik tutur kata yang kasar, dipaksa kerjakan ini. Orang Israel memang dihukum oleh Tuhan, dibuang ke Mesir. Di sana kerja paksa, kecil besar, tua muda, laki perempuan, pergi ke padang, ambil jerami, bikin batu bata, dipaksa dengan kejam, dengan kasar, sehingga menimbulkan kepahitan. Benci sama orang Mesir, tapi juga benci sama pemimpin mereka, yaitu Musa. Musa ini memang tak bisa membawa kami keluar. Ada kepahitan, dan karena kepahitan ini, karena ada kepahitan ketika mereka keluar dari Mesir, seberang laut Teberau, masuk ke padang gurun,
padang pasir. Di situ terjadi akibat daripada kepahitan. Mulai mereka suka bersungut-sungut, mana makan, mana air, mana daging, mana ini. Sasarannya pemimpinnya, gembalanya, yaitu Nabi Musa. Nah, kepahitan itu membuat gampang marah. Umat Israel gampang marah dan sasarannya Nabi Musa. Jadi kalau kita menyimpan kepahitan, murah marah. Murah bersungut-sungut. Ya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Karena ada menyimpan kepahitan. Semua yang kita kerjakan, kalau kita jumpa dengan orang yang kepahitan di matanya, semua salah. Dan akibatnya adalah menyakiti juga hati daripada Nabi Musa. Karena semua bersungut-sungut sama Nabi Musa. Musa juga menjadi ada kedongkolan di hatinya. Jadi kepahitan itu bisa menular. Bisa menular. Kan kita bisa katakan sama orang, kok kamu cemberut, kok kamu lemas, kok kayak kamu gak bergairah, kok kamu dari tadi ngomel. Diteliti rupanya ada kepahitan, ada luka di batin saudara kasih. Keluaran pasal 12 ayat 8. Kita lihat apa yang terjadi. Keluaran pasal 12 ayat 8. Akibat sering mereka mengalami kepahitan, bangsa Israel harus mengingat kepahitan itu di dalam merayakan perayaan Paskah. Untuk mengingat bagaimana mereka menderita, mesti ditekan dan ada kepahitan hidup. Supaya mereka ingat masa lalunya, bahwa mereka pernah Tuhan hukum, mereka hidup dipahitkan sedemikian rupa. Mereka harus ingat itu pimpinan Musa yang membawa mereka keluar sampai diberi peringatan. Dikatakan demikian dalam acara mereka, dagingnya harus dimakan mereka, itu waktu perayaan Paskah. Pada malam itu juga yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Apa hubungannya panggang dengan sayur pahit? Tapi untuk mengingat korban Paskah, domba Paskah, bahwa di situ ada kepahitan, harus disertai dengan sayur pahit sampai sekarang. Kalau orang Israel merayakan Paskah, ada sayurnya khusus yang pahit supaya mereka mengingat masa lalu mereka dipimpin Musa mengalami kepahitan yang luar biasa mereka alami sebagai kekasih. Kita melihat bagaimana Daud memberikan mazmurnya tentang bagaimana luka di hati Musa, dituliskan dalam syairnya. Mazmur 106 ayat 33. Mazmur 106. Ini rentetan kepahitannya, supaya jangan ada kepahitan di hati kita. Sebab mereka memahitkan hatinya. Mereka itu bangsa Israel, nyanyi itu Musa. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor. Musa teledor dengan kata-katanya. Kalau saudara ditekan sama orang, ada orang menyakiti hati saudara dengan berbagai cara sikap. Kadang-kadang kita bisa menjadi linglung. Mau apa ya? Terus ngomel, kita menjadi bingung yang diomelin. Aduh, bagaimana ya? Sehingga ketika ada masalah, teledor Musa berkata-kata. Ketika mereka bersungut-sungut tentang air, ia teledor dengan kata-katanya. Lanjut. Dan selanjutnya mereka tidak menggunakan apa teledor daripada Musa. Dia bukannya memukul batu itu, tapi berkata-kata. Keluar air, batu keluar. Ngomong. Kalau itu katakan jangan ngomong, cukup pukul batu itu.
maka akan keluar airnya. Dan karena itu saudara, Musa tidak diizinkan Tuhan sampai ke tanah Kanaan. Dia hanya memandang dari gunung Nebo. Musa, kau lihat, kau tidak sampai ke tanah Kanaan karena kau teledor. Karena kepahitan hatimu kan, emosi kau terpancing. Karena orang Israel, kau kurang sabar. Kau tidak sampai ke gunung Nebo. Itu akibat daripada kepahitan saudara yang kekasih. Itu sebabnya saudara yang kekasih, kita perlu senantiasa menjaga kesatuan roh. Amin Bapak Ibu. Ciptakan kedamaian di gereja kita ini. Ciptakan kedamaian dalam kelompok pemuda, remaja. Ciptakan kedamaian dalam pergaulan. Dan hati-hati di dalam bergaul atau berteman. Ada ungkapan bahasa Batak dikatakan demikian, sesahabat-sahabatnya saudara. Seringkali kita mendengar tentang kebaikan orang dalam satu kesaksian. Tapi ingat saudara-saudara, sebaik-baiknya saudara berteman, apapun hubungannya, ada ikatan batin karena marga, karena ini, karena itu. Pepatah Batak berkata, manat mardoman. Pernah dengar? Manat mardongan. Jangan terlalu terbuka dan jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat, sebab ketika nanti perselisihan lebih menyakitkan. Lebih menyakitkan. Hubungan batin, ikatan batin bukan tali yang paling kuat mengikat. Justru bisa persoalan. Terlalu dekat, terlalu terbuka, semua dibuka. Tahu nggak suamiku tadi kayak gini? Iya, aku juga kayak gini anakku. Semua dibuka, aib dibuka, gaji dibuka. Hati-hati, manat mardongan. Kalau mau selamat, nanti kalau udah persoalan, udah terbuka semua, yang terbuka itu menjadi serangan. Kau kayak gini ya kau. Karena dibuka semua. Kau kayak gini kau. Utangmu kau ceritakan kan? 25 juta. Cerita sama orang, siapa itu gaya yang minta ampun. 25 juta utangnya. Salah sendiri kenapa ceritain? Saya mau tutup khotbah firman Tuhan ini. Jangan terlalu dekat. Jangan. Dekat itu yang bergesek. Amin. Mending jaga jarak. Tetap jaga jarak. Jaga. Karena yang dekat itulah yang akan timbul nanti kepahitan. Biasa saja. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita jaga jiwa kita, hati, pikiran kita. Selalu takut Tuhan nomor satu, bukan takut orang. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Selalu dekat sama Tuhan, kita akan tenang. Kita akan kuat jiwa kita, saudara. Jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu, tersungkur ku di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagi
dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu ku serahkan padamu, harapanku ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Sekali lagi nyanyikan kekuatan jiwa kita, ketenangan batin kita ada dalam hadirat Tuhan, bukan dengan yang lain. Bersama Tuhan kita Tuhan. Amin Tuhan. Kami tenang bersama Tuhan. Dan bersyukur ada di rumah Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Tersungguh di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Amin Tuhan. Seumur hidup kami mengiring Tuhan saja, masuk dalam rencana Tuhan yang terindah bagi kami. Kehendakku, serahkan pikiran kehendakmu, kan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakan dirimu. Hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu ku serahkan untuk memuliakanmu. Ibu Jody sudah sehat, sampai ke depan berdoa. Belum kuat, ya, cepat sembuh. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kami boleh ada Bapa saat hari ini. Kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus Bapa, untuk memuliakan Engkau Bapa di surga. Bapa yang baik, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami Bapa. Bahkan kami sudah mendengarkan sebagian daripada sabda firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu
Biarlah Tuhan firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu boleh memotivasi kami, boleh kami lebih indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Bapak Gembala kami yang sudah menaburkan firman Tuhan. Kamu berkati hamba-Mu ini Bapa, Kau berikan kesehatan senantiasa. Kau tutup bungkus hamba-Mu dengan kasih yang daripada Tuhan. Kami serahkan pelayanan hamba-Mu hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus yang baik. Terpuji termulia Engkau Yesus. Dan sebentar Tuhan kami akan melaksanakan perjamuan kudus Tuhan. Sebelum kami makan, kami minum Bapa roti dan minuman, terlebih dahulu urapi kami Bapa, kuduskan dan sucikan kami Bapa di surga, sehingga perjamuan kudus ini Tuhan boleh membawa kami lebih indah di hadapan Tuhan, membawa kami menjadi kesembuhan dalam kehidupan kami Bapa di surga, sehingga kami boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih bertaruh harap kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan perjamuan kami saat hari ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji termulia Engkau. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, amin. Baik, silakan duduk dulu Bapak Ibu. Sejenak ada doa bagi yang berulang tahun untuk berlari. Jika berkenan boleh maju ke depan bersujud, dan jika tidak berkenan saudara boleh